Baik, teman-teman, kita lanjutkan materi TOEFL kita. Jadi hari ini kita ke reading ya. Jadi kita sudah selesai di structure sama di listening. Hari ini kita di reading. Nah, di reading ini nanti kita sama akan fokus dengan teknik mengerjakan berdasarkan soalnya. Nah, untuk awalnya dulu saya panduannya juga pakai Longman karena memang Longman itu paling enak teman-teman untuk di readingnya gitu ya. Nah tapi ternyata saya menemukan cara yang lebih bisa dibilang lebih gampang lagi dibandingkan yang ditulis di Longman atau lebih ringkas gitu ya, lebih singkat gitu daripada yang ditulis di Longman seperti itu. Nah jadi langsung saja ya, hari ini kita akan belajar reading part 1. Nah, di reading nanti teman-teman akan diberikan 50 pertanyaan yang mana waktunya mengerjakan paling lama itu adalah 55 menit. Gitu ya, teman-teman. Jadi bisa dibilang teman-teman hanya punya waktu 1 menit lebih. Jadi 5 menit dibagi 5 menit dibagi 50 ya, teman-teman. Nanti lebihnya seperti itu. Tapi anggap aja satu soal 1 menit. Jadi teman-teman masih punya waktu untuk mengecek jawaban gitu ya. Jadi teman-teman nanti punya 1 menit di setiap soal gitu ya. Kemudian nanti kalau teman-teman membaca teksnya dulu, ini adalah cara lama ya, tidak akan cukup teman-teman. Terutama buat teman-teman yang mungkin belum terbiasa mengikuti tes TOEFL, ketika mengambil tes TOEFL terus menggunakan cara membaca teksnya dulu, itu akan menyita banyak waktu. Jadi tidak disarankan teman-teman, walaupun bisa tapi tidak disarankan. Karena tetap teman-teman nanti ketika membaca teksnya dulu, teman-teman pasti sambil mengerjakan pun pasti akan cross check atau melihat lagi ke teks lagi. Jadi kayak mengulang-ulang membacanya gitu ya, eh, untuk menjawab satu pertanyaan. Nah, itu cukup menyita banyak waktu, teman-teman. Sedangkan di reading ini kita salah satunya adalah eh, berpacu dengan waktu gitu ya. Nah, jadi tipsnya adalah teman-teman baca soalnya dulu, baru nanti teman-teman kenali soalnya ini menanyakan tentang apa, ya, apakah menanyakan garis besar mengenai teks, atau menanyakan informasi-informasi kecil yang ada di dalam teks, atau menanyakan informasi tersirat, teman-teman. Nah, karena 3 informasi itu di dalam teks, itu cara mengerjakannya beda-beda, gitu ya. Nah, kita hari ini akan belajar cara mengerjakan soal TOEFL yang menanyakan garis besar mengenai teks. Gitu ya, teman-teman. Atau caranya mengerjakan soal TOEFL yang menanyakan garis besar mengenai teks itu adalah membaca topik sentences-nya saja, ya. Nah, topik sentences itu adalah inti. Nah, kalau di kalimat itu namanya subjek, teman-teman. Jadi subjek itu adalah apa atau siapa yang ingin dibahas gitu ya. Nah, di setiap paragraf itu ada topik sentence-nya atau intinya yang terletak di setiap kalimat pertama di paragraf tersebut. Jadi di setiap paragraf, misalkan satu teks ada 3 paragraf, teman misalnya ya. Nah, setiap kalimat pertamanya itu bisa dibilang itu adalah topik sentence. Seperti itu. Nah, ada soal TOEFL yang cara mengerjakannya teman-teman cukup memahami kalimat pertama di setiap paragraf, yaitu soal mengenai garis besar mengenai teks. Oke. Nah, langsung saja kita bahas teman-teman soal yang menanyakan garis besar mengenai teks itu yang bagaimana atau apa aja. Nah, ada 3 jenis soal yang cara mengerjakannya teman-teman cukup membaca kalimat pertama di setiap paragraf, yaitu yang pertama menanyakan tentang main idea atau gagasan utama atau ide pokok, teman-teman. Gitu ya. Nah, main idea sendiri di soal-soal TOEFL terutama yang bukan buatan dari ITS atau prediksi, itu biasanya disebutnya dengan nama-nama yang lain-lain gitu ya, atau namanya banyak, teman-teman. Kadang disebutnya adalah primary discussion, kadang disebutnya adalah eh, topik sentence atau topik gitu ya. Kalau nggak gitu sebutannya subjek, kadang title atau judul itu ya, teman-teman, dan lain-lain. Nah, intinya adalah menanyakan inti dari teks ini membahas tentang apa. Nah, itu menanyakan tentang main idea ini, teman-teman. Oke, jadi cara mengerjakannya teman-teman cukup membaca kalimat pertama di setiap paragraf. Nah, untuk contohnya kurang lebih seperti ini. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau di reading, teman-teman jangan membaca teksnya dulu ya. Walaupun bisa, tapi itu menyita waktu, teman-teman. Oke, jadi baca soalnya dulu. Di situ soalnya berbunyi, what is the topic of this passage? Apa sih topik dari teks ini? Nah, dengan mengenali soalnya, oh soal ini menanyakan tentang topik. Topik itu adalah nama lain dari main idea. Nah, maka teman-teman tahu cara mengerjakannya yaitu dengan cukup membaca atau memahami kalimat pertama di setiap paragraf. Nah, kebetulan di contoh ini paragrafnya cuma satu, teman-teman. Oke. Nah, kalimat pertama berbunyi,
Di dalam filosofinya John Dewey, sebuah perbedaan yang signifikan atau sebuah perbedaan yang tajam gitu ya, itu dibuat antara kecerdasan dan kemampuan menggunakan logika. Nah, ini kalau kita ceritakan kembali, teman-teman, Dewey atau John Dewey ini ya, itu berfilsafat atau memiliki pikiran atau memiliki pendapat gitu ya, bahwa kecerdasan dan kemampuan menggunakan logika secara umum ya milik semua orang itu adalah dua hal yang berbeda, bukan yang sama. Ya, jadi kecerdasan dan kemampuan menggunakan logika atau reasoning itu berbeda. Nah, sekarang kita cek dengan A, B, C, D yang mana yang menggambarkan kalimat tadi. Gitu ya, teman-teman. Yang alpha, intelligence of John Dewey. Ini kalau diartikan kecerdasan dari John Dewey atau kecerdasannya John Dewey. Bukan ya, teman-teman. John Dewey tadi bukan ngomongin tentang seberapa cerdas dirinya. Tapi dia hanya berfilsafat atau dia berpendapat bahwa eh, apa namanya? Kecerdasan dan kemampuan menggunakan logika adalah dua hal yang berbeda. Seperti itu. Jadi alfa bukan, kalau yang Bravo perbedaan-perbedaan yang dibuat oleh John Dewey. Nah, tentang apa? Ini nggak jelas, terlalu luas, teman-teman. Gitu ya. Dan di situ menggunakan kata distinctions atau perbedaan-perbedaan. Sedangkan kalau teman-teman perhatikan di uh, kalimat pertama tadi, itu adalah a sharp distinction. Jadi cuma satu, teman-teman, bukan banyak gitu ya. Dan dia jelas ada di antara intelligence dan reasoning. Jadi Bravo bukan. Kalau yang Charlie, gagasan-gagasan dari Dewey atau gagasan-gagasannya Dewey mengenai kemampuan menggunakan logika. Nah, kalau yang Charlie ini ada, teman-teman, di dalam teks itu dibahas. Nah, cuman kalau teman-teman memilih yang Charlie, ada informasi yang dihilangkan. Yang mana nggak boleh, karena dua-duanya informasinya itu sama-sama penting. Gitu ya, yaitu reasoning juga penting, intelligence juga penting. Nah, jadi bukan yang Charlie, karena intelligence dihilangkan yang Charlie, teman-teman. Nah, jawabannya adalah yang delta. Di situ disebutkan how intelligence differs from reasoning in Dewey's works. Jadi bagaimana kecerdasan itu berbeda dari kemampuan menggunakan logika dalam karya-karyanya Dewey. Jadi apapun tulisannya Dewey yang membahas tentang intelligence atau reasoning itu beranggapan bahwa kecerdasan dan kemampuan menggunakan logika adalah dua hal yang berbeda. Seperti itu, teman-teman. Oke, lanjut lagi ke jenis soal berikutnya. Ya, dan sebelum saya lanjut ke jenis soal berikutnya, saya ingin menyampaikan main idea ini pasti keluar ya, teman-teman. Di soal TOEFL reading itu pasti keluar. Nah, walaupun soalnya cuma satu di setiap teks, kadang juga bahkan nggak keluar gitu ya, tapi umumnya keluar. Bisa dibilang setiap teks itu 80% lah itu pasti keluar, teman-teman. Oke. Nah, kemudian jenis soal kedua yang cara mengerjakannya sama, teman-teman cukup membaca kalimat pertama di setiap paragraf atau membaca topik sentence saja, itu adalah idea organization. Nah, jadi idea organization itu adalah bagaimana si penulis itu mengembangkan ide melalui teks yang dia tulis. Gitu ya. Jadi apakah dia itu menggunakan cara compare and contrast atau menggunakan hubungan sebab akibat atau konsep diikuti oleh contoh dan lain-lain gitu ya teman-teman. Nah, jadi contohnya seperti ini. Sama ya, kita baca soalnya dulu. Di situ soalnya berbunyi in this passage. Nah, ini soalnya agak medit ya teman atau pelit gitu karena soalnya ini belum selesai gitu. Di teks ini kita nggak tahu kalau cuman di teks ini, nah soal ini menanyakan tentang apa. Nah, tapi tenang aja, teman-teman, nanti di tes yang asli dari TS tidak akan pernah menemukan soal yang seperti ini. Ini hanya soal yang diambil dari Longman gitu ya, teman-teman. Nah, tapi kalau teman-teman nanti tes prediksi, siapa tahu ya menemukan soal seperti ini, di dalam teks ini seperti itu aja kan kita nggak bisa mengidentifikasikan jenis soalnya apa ini. Otomatis kita juga nggak bisa mencari tahu cara mengerjakannya gimana kalau kita nggak kenal soalnya gitu. Nah, teman-teman baca juga pilihan A, B, C, D-nya. Oke, yang alfa di situ disebutkan sebuah gagasan itu disajikan dan kemudian dibantah. Yang bravo sebuah konsep diikuti oleh contoh-contoh. Kemudian yang Charlie sebuah sebab diikuti oleh akibat, yang delta sebuah kepercayaan yang didukung dengan alasan-alasan logis. Nah, berarti ini menanyakan tentang bagaimana si penulis itu menjabarkan idenya atau mengembangkan idenya melalui teks yang dia tulis. Nah, teman-teman cukup baca kalimat pertama di setiap paragraf. Kalimat pertama paragraf 1, jika ditanya siapa yang menemukan permainan baseball,
hampir seluruh orang Amerika itu akan kemungkinan menjawab bahwa kepercayaan mereka adalah bahwa Abner Doubleday yang melakukannya. Maksudnya yang menemukan permainan baseball, teman-teman. Nah, kemudian paragraf kedua, Doubleday itu diberikan kredit itu apa ya, teman? Kredit itu kayak penghargaan gitu atau pengakuan gitu ya. Jadi Doubleday itu diberi pengakuan untuk penemuan ini, maksudnya penemuan baseball ini di awal abad ke-20-an. Ketika perusahaan alat-alat olahraga yang namanya Spalding, kalau teman-teman menemukan di tengah-tengah kalimat hurufnya diawali huruf besar, berarti itu nama, teman-teman. Jangan ditranslate, gitu ya, karena dia nama. Nah, saya ulang lagi. Jadi ketika perusahaan alat-alat olahraga yang namanya adalah Spalding itu memberikan kompetisi atau tugas gitu ya, teman-teman, untuk meneliti pertanyaan siapa yang menemukan permainan baseball. Nah, jadi Abner Doubleday itu sama perusahaan alat-alat olahraga itu disuruh atau dikasih tugas teman-teman untuk meneliti. Jadi bukan dia yang menemukan. Oke. Nah, tapi orang-orang Amerika salah, beranggapannya salah gitu ya. Nangkepnya kalau Abner Doubleday ini justru yang menemukannya seperti itu. Nah, kemudian paragraf terakhir, today, jadi sekarang ini most sports historians, jadi hampir seluruh sejarawan olahraga itu mereka sepakat teman-teman bahwa Doubleday itu sebenarnya tidak ada andil apa-apa dengan perkembangan permainan baseball atau kemunculan permainan baseball seperti itu. Nah, berarti si penulis ini memberikan satu gagasan di awal gitu ya, bahwa orang Amerika itu menganggap Abner Doubleday yang menemukan permainan baseball. Nah, kemudian paragraf kedua dia menjabarkan bahwa Abner Doubleday itu bukan yang menemukan permainan baseball. Artinya dia membuktikan kalau kepercayaan orang-orang Amerika secara umum itu tentang siapa yang menemukan baseball itu salah, gitu ya, atau dibantah gitu teman-teman. Nah, di paragraf ketiga itu dijelaskan sekaligus bahwa hampir seluruh sejarawan olahraga itu sepakat kalau Doubleday itu sebenarnya nggak punya andil apa-apa. Nah, jadi teman-teman jawaban yang paling tepat adalah yang alpha, oke? Okay? An idea is presented and then refuted. Jadi sebuah gagasan itu disajikan dan kemudian dibantah. Seperti itu. Nah, kemudian jenis soal terakhir. Oke, untuk idea organization ini jarang keluar, terutama kalau teman-teman ngambil tes TOEFL yang online gitu ya, yang asli dari ITS dan online. Idea organization ini jarang keluar, teman-teman. Tapi kalau di tesnya teman-teman nanti keluar ya, yang dari lembaga seperti itu. Kemudian berikutnya ada tone, purpose, sama course. Nah, ini seingat saya ya, teman-teman, tone ini nggak pernah keluar. Dari pertama saya tes, terutama tes online ya, itu nggak ada soal tone. Tapi kalau yang offline, saya dulu sebelum pandemi ngambil offline itu ada, teman-teman. Dan di buku dan di tesnya teman-teman yang dari lembaga nanti ada tone ini. Gitu ya, makanya saya berikan buat jaga-jaga. Siapa tahu juga teman-teman ngambilnya tes prediksi gitu ya. Jadi tone itu apa? Tone itu adalah sudut pandang penulis, teman-teman. Jadi atau perasaan si penulis atau sikap si penulis terhadap topik yang dia bawakan. Nah, biasanya penulis itu kan membawakan tentang masalah-masalah lingkungan, masalah-masalah kehidupan gitu ya, teman-teman. Nah, kadang penulis itu juga menuliskan atau mengikutkan perasaannya atau pendapatnya dia. Nah, itu adalah tone, gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan penulis itu netral alias dia objektif, teman-teman ya. Jadi tidak mengikutkan perasaannya dia ataupun pandangannya dia, otomatis dia netral atau informatif. Artinya dia hanya ingin menjabarkan data atau menjabarkan informasi saja. Dia tidak ada ingin apakah harus apa, apakah pembacanya harus membeli sesuatu, apakah harus melakukan sesuatu, tidak. Jadi netral, teman-teman. Tapi kalau misalkan penulis itu memasukkan emosinya atau sudut pandangnya mengenai topik yang dia tulis, berarti itu ada tone-nya. Seperti itu. Nanti tinggal teman-teman cari. Habis ini saya jelaskan, teman-teman. Kemudian berikutnya ada purpose. Purpose itu adalah tujuan si penulis menulis teks tersebut. Kalau dia netralnya ada hubungannya dengan tone juga, teman-teman. Kalau dia netral, berarti dia hanya ingin supaya pembacanya tahu uh, atau ya supaya pembacanya tahu tentang informasi tersebut yang dia tulis itu seperti itu. Tapi kalau dia nggak netral biasanya dia biar ada yang tergerak, entah misalkan
supaya pembacanya itu membeli suatu produk misalnya, atau pembacanya itu misalkan melakukan demonstran misalkan, demonstrasi maksudnya gitu ya, dan seterusnya teman-teman. Jadi itu purpose, tujuan atau maksud seperti itu. Dan yang terakhir adalah course. Course itu bidang keilmuan. Jadi topik yang dibawakan sama penulis nanti itu pasti ada hubungannya dengan bidang keilmuan yang kita di kampus seperti itu. Entah biologi, entah misalkan paleontologi, entah psikologi, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, teks ini kira-kira kalau misalkan dibahas di kelas, itu kelas apa? Seperti itu, teman-teman. Nah, atau contohnya seperti ini, teman-teman. Kita baca soalnya dulu. Di situ soalnya berbunyi, yang manakah di antara ABCD berikut ini yang paling menyatakan atau paling mendeskripsikan tujuan si penulis di teks ini? Nah, yang ditanyakan adalah tujuan si penulis, teman-teman. Berarti kita baca kalimat pertama di setiap paragraf, kemudian nanti kita sambungkan dengan pilihan ABCD, gitu ya. Nah, kalimat pertama paragraf 1 itu berbunyi, sebentar, teman-teman. Hingga sekarang, pengakuan yang didapat dari orang-orang terduga atau apa ya, tersangka atau terduga gitu ya, di keadaan hipnotis itu belum diakui menjadi barang bukti oleh para pengadilan di Amerika Serikat. Jadi intinya kalau ada orang dianggap tersangka atau terduga suatu kasus gitu ya, terus dia dihipnotis untuk mengaku. Nah, pengakuannya itu tidak bisa dianggap sebagai barang bukti oleh pengadilan, teman-teman. Oke. Nah, kemudian paragraf kedua, sebuah kasus sengketa lahan itu yang membawa-bawa pengakuan yang didapat dari hipnotis langsung dibawa ke Pengadilan Tinggi Amerika Serikat. Nah, sekarang kita cek ABCD yang alfa untuk menjelaskan detail-detail dari suatu kasus pengadilan tertentu. Nah, tadi ada memang di paragraf kedua, teman-teman, kasus sengketa lahan, tapi itu hanya sebagai supporting idea atau paragraf pendukung ya. Paragraf kedua itu paragraf pendukung yang mendukung paragraf sebelumnya tadi sebagai pengembangan ide gitu teman-teman. Oke, jadi itu bukan intinya. Kalau kita pilih yang alfa, ada paragraf yang kita tidak anggap, yaitu paragraf 1. Jadi yang alfa bukan, teman-teman. Jadi intinya teks ini bukan membahas tentang suatu kasus, tapi membahas, di sini teman-teman bisa cek juga yang diulang-ulang di situ adalah confessions that have been obtained from defendants. Atau di situ confession obtained under hypnosis. Jadi pengakuan di pengadilan yang didapat secara hipnotis. Oke, jadi bukan kasus, bukan kejadian, tapi lebih itu yang dibahas. Kalau yang Bravo untuk mendemonstrasikan kenapa atau alasan dari pengakuan-pengakuan yang dibuat dari hipnotis itu tidaklah bisa dipercaya. Hati-hati teman-teman, ini bisa menjebak sekali ya. Jadi kalau kita pilih yang Bravo, itu seolah-olah gini, misalkan kita nonton Deddy Corbuzier misalkan lagi hipnotis, misalkan di TV. Nah, kita kalau misalkan pilih yang Bravo ini seolah-olah yang diucapkan sama yang dihipnotis itu pasti salah, nggak bisa dipercaya. Kalau kita pilih yang Bravo, nah, sedangkan teks ini tadi itu hanya menyatakan bahwa pengakuan yang didapat dari hipnotis, entah itu benar, entah itu salah, itu nggak bisa dijadikan barang bukti. Jadi bukan karena tidak bisa dipercaya, tapi nggak bisa dijadikan barang bukti. Seperti itu. Jadi yang Bravo ini bukan. Karena tipis sekali teman-teman bedanya gitu ya. Takutnya teman-teman nanti kejebak gitu. Kalau yang Charlie, untuk mengklarifikasi peran dari pengadilan tinggi. Nah dari sini aja udah salah teman-teman. Karena pengadilan tinggi itu baru disebutkan di paragraf kedua. Dan teks ini itu bukan ngomongin ngomongin apa namanya peran dari pengadilan tinggi, tapi lebih ngomongin ke pengakuan-pengakuan yang didapat dari secara hipnotis maksud saya seperti itu. Jadi Charlie bukan teman-teman. Kalau yang Delta untuk menjelaskan status hukum dari pengakuan-pengakuan yang didapat secara hipnotis. Nah, ketemu ya, jawabannya adalah yang delta. Jadi status hukumnya adalah tidak bisa dijadikan barang bukti. Seperti itu. Nah, kemudian nomor 5, tone dari teks ini itu bisa dideskripsikan sebagai, nah tone tadi ya teman-teman, kita bisa tahunya tone itu dari mana, Sar? Kita baca kalimat pertama di setiap paragraf, cari. Ada nggak penulis itu memasukkan perasaannya atau sudut pandangnya, teman-teman? Oke. Nah, di situ tadi kalimat pertama itu sudah kita baca ya. Di situ disebutkan hingga sekarang pengakuan yang didapat dari hipnotis
dari orang-orang yang dihipnotis gitu ya, itu belum bisa dianggap barang bukti oleh pengadilan-pengadilan di Amerika Serikat. Nah, di sini nggak ada penulis memasukkan eh, bagaimana menurut dia atau pandangannya dia. Otomatis bukan. Kemudian paragraf kedua, sebuah kasus sengketa lahan, maksud saya bukan itu nggak ada gitu ya, nggak ada tone-nya, netral teman-teman. Sebuah kasus sengketa lahan yang membawa-bawa pengakuan yang didapat dari hipnotis itu langsung dibawa ke pengadilan tinggi Amerika Serikat. Nah, di sini juga nggak ada penulis itu terlibat, nggak ada teman-teman. Nah, berarti penulis ini netral, dia hanya ingin menyajikan informasi atau berita, gitu ya. Nah, berarti jawabannya adalah yang delta, teman-teman. Informatif. Informatif maksudnya teks ini hanya ingin memberikan informasi saja, seperti itu. Gitu ya. Tipis juga perbedaan jawabannya betul, teman-teman. Tapi uh, ini nanti bervariasi sih. Teman-teman nanti tergantung karena gini, teman-teman. Ini yang saya rasakan ya dari pengalaman saya. Nggak tahu mungkin karena saya sering tesnya yang online, maksudnya tes yang dari ITS yang online daripada yang prediksi. Menurut saya tes yang online yang dari ITS asli itu lebih mudah. Kalau menurut saya ya, teman-teman daripada yang diprediksi. Karena prediksi itu kadang yang lebih nggak enak lagi itu buatan orang Indonesia, teman-teman. Kadang buatan orang Indonesia itu memiliki struktur teks yang berbeda dengan kaidah penulisan. Jadi kadang ada pengulangan. Di atas sudah dibahas, di bawah diulangi. Padahal itu nggak boleh, teman-teman. Nggak boleh ada teks itu maju mundur karena nggak akan selesai-selesai. Seperti itu. Itu ya. Nah, tapi kalau misalkan tes yang asli dari ITS, nggak tahu kenapa teman-teman, yang saya juga belajar writing dari reading ya. Jadi ketika membaca teks itu kayak otomatis, oh ternyata begini loh cara penulisan yang bagus gitu teman-teman. Jadi kayak sambil mengerjakan tapi ya, apa namanya, dibaca terus malah ada hubungannya seperti ini. Terus para kalimat ketiga itu udah nggak ada hubungan di kalimat pertama, lebih hubungannya ke kalimat kedua. Ya, jadi kayak sambung menyambung gitu. Jadi kayak anak tangga gitu, teman-teman. Seperti itu. Jadi bacanya pun juga enak, ada kohesi sama koheren. Seperti itu. Kemudian, Mister, apa jawabannya Pak? Sudah pasti awal paragraf atau bisa jadi di kalimat kedua atau akhir. Kalau akhir paragraf nggak mungkin, teman-teman ya. Tapi kalau misalkan kalimat kedua itu nanti namanya supporting ideas. Jadi supporting ideas, jadi di kalimat itu gagasan banyak sekali, teman-teman. Inti itu letaknya di kalimat pertama di setiap paragraf. Nah, mungkin ini bedanya orang sini sama mereka ya, teman-teman. Kalau di sana itu ngomong langsung. Jadi kayak maunya apa langsung ditulis, langsung diucapkan. Nah, nanti kalau mau ada tambah-tambahan itu setelah-setelahnya. Nah, kalau kita biasanya contohnya mau hutang gitu ya, itu nanti ngomongin tentang misalkan cerita nabi-nabi dulu dan lain-lain, nanti akhir-akhirnya bro ada 100 gak gitu misalkan. Nah, jadi berbelit-belit seperti itu. Nah, untuk kaidah penulisan yang efektif atau yang baik ya teman-teman, itu tidak boleh berbelit-belit. Jadi langsung dulu intinya apa, subjeknya dulu, baru predikatnya. Gitu ya. Jadi yang ingin diomongin apa, baru ada apa dengan itu. Seperti itu. Sama kalimat, paragraf juga gitu. Subjek atau main idea itu terletak di kalimat pertama. Kemudian lanjutannya nanti adalah informasi-informasi berlanjutan atau yang apa ya pendukung dari yang sebelumnya sudah disebutkan tadi di kalimat pertama. Seperti itu. Nanti beda paragraf itu topiknya itu sudah beda walaupun masih ada cakupan yang sama tapi topiknya udah beda, teman-teman gitu ya. Nanti dikembangkan lagi di paragraf keduanya, paragraf maksud saya di kalimat keduanya, kalimat ketiga dan seterusnya. Seperti itu. Jadi kalau ditanya uh, dan saya dulu pun juga agak bingung di reading ya teman-teman karena banyak sekali istilah-istilah kayak main idea itu apa. Ternyata ketika saya baca di buku Longman, saya dulu juga kalau reading belajarnya juga dari Longman dan menurut saya bagus teman-teman. Saya praktekkan di tes dan ternyata benar. Cara mengerjakannya memang seperti main idea itu adalah letaknya di kalimat pertama di setiap paragraf. Seperti itu. Kemudian Mister boleh dijelaskan lagi yang nomor 4, bedanya C dan D. Bedanya C dan D, kalau yang C itu jelas sekali ya teman-teman. Untuk mengklarifikasikan peran dari pengadilan tinggi. Teks ini bukan ngomongin peran dari pengadilan tinggi dalam mentidak validkan pengakuan yang didapat dari hipnotis. Kenapa? Karena pengadilan tinggi itu baru disebut di paragraf kedua. Paragraf ke-1 itu hanya ngomongin pengadilan-pengadilan secara umum. Secara pengadilan yang biasa-biasa gitu, yang kecil-kecil gitu teman-teman.
ataupun pengadilannya itu gini, semua pengadilan di Amerika Serikat itu menganggap apa namanya pengakuan yang didapat dari hipnotis itu nggak bisa dijadikan barang bukti, gitu ya. Bukan ngomongin peran dari pengadilan tinggi, tapi ngomongin peran dari pengakuan yang didapat dari hipnotis di ranah pengadilan, seperti itu. Oke, nah kalau yang delta itu baru yang saya sebutkan tadi, menjelaskan status hukum atau status di pengadilan dari pengakuan-pengakuan yang didapat secara hipnotis. Jadi beda topik, beda subjek, teman-teman. Kalau yang Charlie subjeknya adalah ngomongin peran dari pengadilan tinggi, kalau yang Delta peran dari pengakuan yang didapat dari hipnotis itu kalau di pengadilan bagaimana? Seperti itu. Gitu ya. Gimana, Miss? Sudah dapat maksud saya? Oke, kita lanjut teman-teman ke contoh terakhir nomor 6. Di situ soalnya berbunyi, this passage atau teks ini itu kemungkinan akan dibahas atau diminta untuk dibaca di mata kuliah apa. Nah, jadi teks ini kalau misalkan dimasukkan di kelas atau dijadikan bahasan di kelas, itu nanti di kelas apa, teman-teman? Gitu ya, atau di bidang keilmuan apa. Nah, caranya teman-teman baca kalimat pertama di setiap paragraf, pilih vocab-vocabnya, terutama vocab-vocab yang khusus. Contohnya tadi ada kata confessions, artinya pengakuan. Kemudian ada juga defendants, artinya terduga atau terdakwa. Atau saya lu nggak tahu bedanya ya teman-teman, terduga, terdakwa, sama tersangka itu apa. Tapi intinya orang-orang yang dianggap melakukan kejahatan gitu. Kemudian ada juga evidence, barang bukti, ada courts, pengadilan-pengadilan in the United States, di Amerika Serikat. Nah, tanpa melihat kalimat pertama paragraf kedua itu sudah ketemu. Ini ranahnya adalah hukum. Jadi jawaban yang tepat adalah alfa, teman-teman. Sorry ya, nggak bisa keluar, teman-teman. Ya, jawabannya adalah yang alfa ya, American law atau hukum Amerika. Karena memang tadi disebutkan in the United States, teman-teman. Jadi di Amerika. Kalau yang Bravo psychiatric healing, pengobatan psikiatris. Nah, hipnotis di sini tadi itu bukan untuk pengobatan ya, tapi hipnotis di sini dibahas di ranah pengadilan atau ranah hukum. Jadi Bravo bukan, teman-teman, bukan tujuannya untuk pengobatan. Kalau yang Charlie parapsychology, jadi ngomongin tentang hipnotis itu sendiri ya, tapi bukan di ranah hukum. Jadi kayak hipnotis di secara psikologis gitu teman-teman. Bukan ya, karena ada spesifikasi yaitu menyempit ke arah hukum teman-teman. Kalau yang delta filosofi itu filsafat. Bukan ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang alfa seperti itu. Nah, dari ketiga contoh tadi untuk main idea, idea organization sama tone, purpose sama course, mungkin ada yang teman-teman pengen tanyakan dulu sebelum kita praktek ke latihan, silahkan. Sepertinya aman ya, teman-teman. Baik, teman-teman coba dulu dan di sini karena reading ini pasti pembahasannya akademik, beda sama listening ya. Listening itu kalau di yang pertama-tama apa part A ya, nomor 1 sampai 30 itu kan kadang pembahasannya sehari-hari, teman-teman. Misalkan, apakah kamu butuh bantuan dengan kotak-kotak itu misalnya? Terus yang cowok bilangnya nggak apa-apa, kotaknya kosong. Nah, tapi kalau di reading itu full akademik, pembahasannya pasti tentang suatu topik di eh, apa namanya di mata kuliah tertentu seperti itu. Oke, jadi vocab sangat membantu teman-teman di sini. Jadi pasti teman-teman aja sering-sering buka kamus. Silakan dicoba dulu ya teman-teman. Waktunya 1 menit. Dimulai dari sekarang. Silakan.
Oke, waktunya habis, teman-teman. Silakan jawabannya teman-teman dikirim di chat dulu. Baik, ada jawaban delta, delta, ada juga alpha, ada juga bravo. Mari kita cek bareng, teman-teman. Kita baca dulu soalnya ya kalau di reading. Di situ soalnya berbunyi, topik dari teks ini bisa dideskripsikan sebagai, nah karena pertanyaannya topik, kita baca kalimat pertama di setiap paragraf. Kalimat pertama paragraf 1 berbunyi, IQ atau tingkat kecerdasan itu didefinisikan sebagai rasio dari mental seseorang, umur mental seseorang maksud saya, dengan umur kronologikalnya. Dengan rasionya itu dilipat gandakan dengan 100 untuk menghilangkan koma-komanya. Kemudian paragraf kedua, secara teori, tes IQ yang sudah distandarisasikan itu disusun untuk mengukur kemampuan seseorang untuk menjalankan operasi-operasi intelektual. Seperti misalnya kemampuan menggunakan logika dan kemampuan memecahkan masalah. Nah, secara praktek tidak mungkin kita arrive at consensus itu jadi satu arti, teman-teman. Kita mengetahui gitu ya atau menyimpulkan gitu. Tipe operasi kecerdasan yang mana yang mendemonstrasikan kecerdasan. Nah, intinya ngomongin tentang IQ ya, teman-teman, atau tingkat kecerdasan dan juga tes IQ-nya. Seperti itu. Nah, sekarang kita cek yang alpha, penerapan IQ dalam kehidupan nyata. Nah, ketika teman-teman membaca kalimat pertama di setiap paragraf tadi, tidak ada informasi yang menunjukkan kalau kita misalkan di kehidupan nyata, IQ itu dipakai untuk apa sih? Kan itu nggak ada, teman-teman. Ya, berarti bukan itu yang dibahas. Jadi alpha bukan. Kalau yang Bravo, bagaimanakah IQ itu mempengaruhi masa depannya seseorang? Nah, ketika kita membaca kalimat pertama di setiap paragraf tadi, itu juga nggak ada, teman-teman. Hubungan masa depan seseorang nggak ada korelasi ya dengan IQ-nya. Gitu ya, berarti bukan itu yang diomongkan. Kalau yang Charlie, peran dari IQ dalam pemecahan masalah. Hati-hati teman-teman. Yang Charlie ini memang disebutkan problem solving di paragraf kedua ya. Nah, di paragraf kedua itu problem solving itu dibahas bukan untuk menjelaskan peran dari IQ-nya, tapi menjelaskan tentang tes IQ. Itu mengukur kemampuan seseorang untuk melakukan kinerja intelektual atau kinerja kecerdasan. Seperti misalnya, nah kinerja operasi intelektual tadi itu dicontohkan adalah reasoning, yaitu menggunakan logika, dan juga problem solving atau memecahkan masalah. Nah, jadi bukan penerapannya di kehidupan nyata, tapi diteskan itu kurang lebih yang diteskan itu. Seperti itu. Jadi yang Charlie bukan, teman-teman. Nah, kalau yang delta sebuah definisi dari IQ di paragraf pertama tadi, di kalimat pertama tadi ya, disebutkan IQ atau tingkat kecerdasan didefinisikan sebagai bla 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 sampai akhir. Ada kata didefinisikan. Berarti ini ngomongin definisi dan pengukurannya atau tesnya, teman-teman. Di paragraf kedua dan paragraf ketiga. Nah, berarti jawabannya adalah yang delta. Seperti itu. Gitu ya. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Jangan takut salah, teman-teman. Dicoba dulu. 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Kemudian kita bahas bareng.
Baik, ada jawaban dari teman-teman alfa, ada juga delta. Mari kita cek bareng. Seperti biasa dibaca soalnya dulu kalau di reading. Di situ soalnya berbunyi, bagaimanakah informasi di dalam teks ini dikembangkan. Nah, ini ngomongin tentang idea organization, berarti bagaimana si penulis mengembangkan ide melalui tulisannya. Nah, kita baca kalimat pertama di setiap paragraf, teman-teman. Paragraf 1 berbunyi, kontroversi itu mengelilingi. Maksudnya mengelilingi itu gini, teman-teman. Jadi ini kalau diartikan gini, jadi ada kontroversi di mengenai gitu ya, gagasan akan menggunakan organisme yang dimodifikasi secara genetik atau GMO dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau predikatnya cuma 2 kalimat, biasanya saya baca semuanya, teman-teman, supaya mudah, supaya enak gitu ya. Nah, advocates itu para ahli hukum dan para kritik itu apa aja, teman-teman? Memiliki atau memegang gitu ya, memegang pandangan mereka masing-masing mengenai nilai dari GMO dalam industri makanan. Nah, kemudian paragraf kedua, berdasarkan satu pandangan mengenai GMO, para kritik itu beranggapan bahwa mereka itu berbahaya. Jadi GMO itu berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Oke, jadi para kritik itu memiliki pandangan kalau GMO itu buruk, teman-teman. Nah, kemudian paragraf terakhir, kebalikannya, proponen itu pendukung ya. Kalau oponen itu lawan, kalau proponen itu pendukung, teman-teman. Jadi pendukung dari GMO itu melihat GMO sebagai alat vital, maksudnya alat yang penting untuk mengatasi tantangan-tantangan global seperti misalnya kelangkaan makanan dan malnutrisi. Nah, sekarang kita cek ABCD. Berarti ini ngomongin tentang 2 pandangan yang berbeda mengenai GMO ya. Yang alfa, 2 pandangan yang berbeda mengenai GMO disajikan. Nah, ketemu langsung teman-teman. Jawabannya adalah yang alfa. Gitu ya. Kita lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu teman-teman. Oke guys, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman. Boleh dikirim di chat, kemudian kita bahas bareng. Baik, ada jawaban. Suaranya hilang. Halo, tes, tes. Teman-teman, suara saya keluar nggak? Mohon maaf ya. Halo, tes, tes. Yang mana, teman-teman? Yang sebelumnya kah? Atau gimana, teman-teman? Udah ada suaranya sekarang, Mister. Yang JMO tadi sudah terjawab belum? Oh, belum tahu jawabannya ya? Oke, saya ulang ya, teman-teman. Mohon maaf. Jadi, eh, di situ kita baca soalnya dulu. Soalnya berbunyi, bagaimanakah informasi di teks ini dikembangkan? Nah, jadi kita baca kalimat pertama di setiap paragraf. Kalimat pertama, paragraf 1 berbunyi, ada apa ya, kontroversi atau ada perdebatan mengenai gagasan dalam menggunakan organisme yang dimodifikasi secara genetik di kehidupan sehari-hari. Nah, berdasarkan satu pandangan mengenai GMO, para kritik itu beranggapan bahwa GMO itu berbahaya bagi manusia dan lingkungan. Nah, conversely itu artinya kebalikannya gitu ya. Sebaliknya gitu teman-teman. Proponen itu ada kata pro-nya, dia maksudnya yang setuju atau yang mendukung GMO ya. Jadi yang pendukung dari GMO itu melihat GMO sebagai alat yang penting untuk mengatasi tantangan-tantangan global seperti misalnya kelangkaan makanan dan malnutrisi, teman-teman.
Nah, berarti ini ngomongin tentang perdebatan atau dua pandangan akan GMO atau genetically modified organism, organisme yang dimodifikasi secara genetik gitu ya. Nah, jadi jawabannya yang tepat adalah yang alfa, teman-teman. Jadi dua pandangan yang berbeda mengenai GMO itu disajikan. Yang satu setuju. Kenapa setuju? Karena bisa mengatasi masalah global seperti misalnya kelangkaan makanan dan malnutrisi. Nah, kemudian satunya lagi yang tidak setuju karena bisa membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan. Nah, paragraf 1 gimana, Sar? Nah, paragraf 1 itu sebagai introductory paragraf. Artinya si penulis ini netral, teman-teman. Dia tidak teksas. Dia hanya memberikan jembatan gitu ya. Supaya tidak tiba-tiba membahas tentang yang tidak setuju atau yang setuju. Jadi ada bisa dibilang apa ya? Prolog gitu. Kalau di cerita-cerita drama itu biasanya prolog yang ngatur settingnya gitu. Jadi itu paragraf pertama. Netral penulisnya ya. Tapi intinya paragraf pertama juga sama, dia ngomong kalau ada kontroversi atau perbedaan pandangan gitu ya mengenai gagasan penggunaan organisme yang dimodifikasi secara genetik dalam kehidupan sehari-hari. Jadi jawabannya yang alfa, teman-teman. Oke, lanjut ke nomor 3 tadi kita bahas ya, teman-teman. Mohon maaf. Tone dari teks ini itu bisa dideskripsikan sebagai, nah kalau tone, maka teman-teman baca kalimat pertama di setiap paragraf, cari ada nggak si penulis itu memasukkan attitude-nya atau apa ya, tanggapannya atau perasaannya dia. Nah, kalau kita baca kalimat pertama, di situ disebutkan tingkat di mana penggundulan hutan di dunia ini sedang terjadi sangatlah mengkhawatirkan. Nah, si penulis bilang kalau topiknya yaitu penggundulan hutan itu mengkhawatirkan, artinya dia khawatir, teman-teman. Inilah yang disebut dengan tone. Gitu ya. Nah, sekarang kita hubungkan dengan pilihan A, B, C, D yang artinya khawatir atau cemas atau takut. Nah, jadi jawabannya adalah yang alpha, concerned. Itu artinya sama dengan worried, sama kayak alarmed gitu ya. Khawatir atau takut atau cemas seperti itu. Oke, jadi jawabannya yang alpha ya, teman-teman. Lanjut ke nomor berikutnya. Nggak di paragraf kedua juga boleh, tapi kalau teman-teman sudah menemukan di paragraf pertama kan sama, teman-teman gitu ya. Jadi paragraf kedua nggak perlu dibaca lagi, nggak apa-apa. Gitu ya. Karena kita sudah menemukan kuncinya. Kalau misalkan di paragraf 1, kalimat pertama paragraf 1 tidak menemukan, baru paragraf kedua. Kalau yang delta nggak bisa ya, Mister. Exaggerated itu artinya apa, teman-teman? Tahu nggak? Ada yang tahu mungkin? Sama kayak excessive, sama kayak too much. Melebih-lebihkan. Kalau dia verb 3 berarti pasif ya, dilebih-lebihkan atau berlebihan, teman-teman. Seperti itu. Nah, teks ini berlebihannya dari mana? Atau kita taunya berlebihannya dari mana? Alarming, alarming itu artinya bukan berlebihan, teman-teman. Alarming itu, atau kita cek di kamus ya, kita cari kata alarming supaya teman-teman lebih yakin gitu ya. Sebentar, kita cari kata alarming. Nah, alarming itu artinya adalah making you feel worried or frightened. Nah, sekarang kita cari alarmed, verb tiganya, teman-teman. Alarm itu tapi juga bisa berarti berhati-hati ya. Coba kita cek. Nah, ada teman-teman artinya alarm itu worried or frightened. Nah, ini bisa diklik nggak sih? Nggak. Oh, bisa teman-teman. Frightened. Oh, ini yang bisa diklik verb satunya. Nah, kita cari kata concerned. Yang kata sifat ya, ini kata sifat teman-teman. Nah, ini. Jadi dia adalah worried ya, worried about something. Jadi khawatir tentang sesuatu. Nah, kalau kita back ke yang tadi, sorry teman-teman. Nah, jadi alarm atau takut itu adalah worried. Gitu ya. Jadi kalau apakah yang delta nggak bisa? Jawabannya nggak bisa karena artinya pun sudah jauh berbeda. Seperti itu. Kalau berlebihan, artinya si penulis itu melebih-lebihkan. Maksudnya alay gitu ya teman. Maksudnya alay itu harusnya tidak separah itu jadi seolah-olah parah gitu. Sedangkan alarming itu kan artinya mengkhawatirkan. Dia khawatir, takut, cemas. Seperti itu. Jadi jawabannya yang delta nggak bisa. Kalau yang cari placid artinya datar, biasa-biasa aja gitu ya, tidak tertarik, artinya netral. Jadi placid itu yang netral, teman-teman. Kemudian disinterested itu artinya tidak tertarik. Nah, kalau dia tidak tertarik, kenapa ditulis gitu ya? Jadi yang bravo nggak bisa.
Seperti itu. Jadi jawabannya yang alpha, yang paling mendekati ya, yaitu concern artinya khawatir atau takut, digambarkan dengan vocab alarming. Jadi penggundulan hutan, topik yang dibahas di sini, menurut si penulis itu adalah alarming. Yang mana alarming artinya mengkhawatirkan, berarti si penulis khawatir. Jadi jawabannya yang alpha. Seperti itu. Gitu ya. Kalau yang delta tidak menemukan sambungannya, teman-teman. Eh, Penulis bilang penggundulan hutan itu mengkhawatirkan. Nah, berarti teks ini dilebih-lebihkan. Nah, itu jadi kita yang apa namanya yang menjudge nanti jadinya gitu ya. Jadi kita harus stick to the text. Kita harus ngikut teks aja. Kalau teksnya bagaimana ya kita tulisnya ya bagaimana gitu. Jangan kita sebagai yang ngerjakan ikut-ikut uh, memberikan pendapat kita, maksudnya gitu, teman-teman. Oke, jadi jawabannya adalah yang alpha. Lanjut lagi ke nomor berikutnya, silakan. Nah, yang panjang ini saya ambilkan dari buku yang dari bukunya ITS ya. Dicoba dulu 1 menit dimulai dari sekarang, silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Oke, ada jawaban Charlie, Charlie, dan semuanya menjawab Charlie ya. Kita cek bersama teman-teman. Di situ soalnya berbunyi apa yang teks ini utamanya bahas. Nah, ini berarti menanyakan main idea. Teman-teman baca kalimat pertama di setiap paragraf. Kalimat pertama paragraf 1 berbunyi, kata Renaissance, kata berbahasa Prancis Renaissance, itu berarti kelahiran kembali. Nah, kemudian paragraf kedua, perubahan-perubahan dalam outlook itu di sini kayaknya konteksnya budaya gitu ya, teman-teman. Jadi perubahan-perubahan budaya ini itu sangat mempengaruhi budaya bermusik dari zaman Renaissance. Jadi bagaimana orang-orang itu berpikir mengenai musik, bagaimana musik itu atau begitu juga musik itu bagaimana musik itu dikompos, kompos itu berarti ditulis atau dibuat gitu ya. Kemudian dimainkan, dibahas dan disebarluaskan. Kemudian paragraf terakhir, Renaissance music di Eropa itu lebih ke arah perubahan budaya secara umum atau general atau besar-besaran gitu ya. Dan keadaan state of mind itu berarti keadaan atau cara berpikir mungkin gitu teman-teman. Daripada hanya sekedar serangkaian teknik bermusik tertentu. Nah, intinya Renaissance itu bukan tentang musik doang, teman, tapi hampir semua aspek kebudayaan gitu ya. Nah, sekarang kita cek yang alpha, di situ berbunyi komposisi musik. Nah, bukan ngomongin tentang komposisi musik, teman-teman. Oke, berarti yang alpha bukan ya. Karena tadi ngomongin tentang budaya, bukan cuma tiba-tiba musik gitu. Paragraf 1 kalimat pertama itu nggak ada. Musik itu nggak ada, teman-teman. Nah, musik baru di paragraf kedua sama paragraf ketiga, seperti itu. Jadi yang alfa bukan. Kalau yang bravo teknik bermusik itu bahkan disebutkan di paragraf terakhir ya. Berarti bukan itu teman-teman. Kalau yang Charlie Renaissance-nya Eropa. Nah dari sini sudah tahu teman-teman. Jadi jawabannya adalah tadi yang ngomongin tentang zaman Renaissance yang ada di Eropa. Ya. Kemudian sebagai sebuah perkembangan budaya yang mencakup perubahan-perubahan dalam gaya bermusik atau yang di dalamnya itu juga termasuk gaya bermusik. Nah, ketemu ya, teman-teman. Jawabannya adalah yang Charlie. Betul, teman-teman.
Nah, kalau yang delta, the ancient Greek and Roman musical practices. Jadi praktek-praktek bermusik dari Romawi dan Yunani kuno yang digunakan selama zaman Renaissance Eropa. Nah, sekali lagi ini bukan hanya tentang musik ya, teman-teman, tapi juga sebagai garis besar seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan. Waktunya 1 menit, dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Oke, waktunya habis, teman-teman. Dan ada jawaban Bravo, 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 sorry. Iya, Delta, Alpha. Oke. Oke, timestamp-nya itu ya, Bravo, Delta, Alpha, teman-teman. Kita cek bersama. Di situ soalnya, what does the passage mainly discuss? Jadi teks ini utamanya membahas tentang apa? Kita baca kalimat pertama di setiap paragraf ya, teman-teman. Di situ kalimat pertama paragraf 1 berbunyi, berbeda dari opini umum, frost itu tanah yang beku ya, teman-teman. Sama kayak permafrost. Kalau permafrost itu permanen atau sepanjang tahun itu beku. Kalau frost itu yang bekunya di musiman gitu. Jadi tanah yang beku dan suhu yang dingin itu memiliki pengaruh yang sedikit atau memiliki andil yang sedikit dalam pewarnaan daun-daun di musim gugur. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, kalau paragrafnya pendek, tidak ada salahnya dibaca juga, teman-teman. Oke, karena biasanya di situ ada namanya thesis statement. Nah, thesis statement itu maksud dari si penulis, gitu ya. Kita cek. Jadi cuaca itu memang memainkan peran penting. Tapi untuk memahami peran tersebut, coba pikirkan dulu perubahan-perubahan pigmen yang terjadi di dalam daun selama musim pertumbuhan. Nah, jadi maksudnya gini teman-teman, teks ini mau ngomongin perubahan pigmen dalam pewarnaan daun di musim pertumbuhan gitu ya, di apa ya, di pertumbuhannya tanaman gitu. Nah, sekarang kita lihat paragraf kedua, di musim semi dan musim panas, daun-daun daun-daun itu warnanya hijau karena daun-daun itu mengandung jumlah yang besar dari pigmen hijau yang disebut klorofil. Kemudian paragraf berikutnya, daun-daun dari beberapa jenis tanaman itu berubah merah atau ungu, yaitu warna-warna yang disebabkan oleh kelompok pigmen yang lain yang disebut antosianin. Paragraf terakhir, tanaman-tanaman yang deciduous itu menggugurkan daun di musim tertentu gitu ya, teman-teman. Lawannya adalah evergreen. Kalau evergreen itu tidak menggugurkan daun alias selalu hijau daunnya di musim apapun. Nah, deciduous trees, deciduous plant contohnya kita punya jati. Jadi salah satunya jati itu, jadi tanaman yang menggugurkan daun itu tidak bisa bertahan atau tidak bisa apa ya, survive itu di sini maksudnya tidak bisa melalui gitu ya. Tidak bisa melalui musim dingin jika mereka tetap menjaga daun mereka karena daun-daun tersebut akan kehilangan banyak sekali air terhadap eh, udara musim dingin yang kering daripada yang akar-akarnya bisa serap dari tanah yang membeku. Nah, karena tanahnya beku, teman-teman. Ya, jadi airnya itu malah nggak bisa disedot gitu karena tanaman nggak bisa memanaskan kayak kita memanaskan diri jadi airnya bisa mencair tapi kalau tanaman nggak bisa kalau tanahnya beku ya udah mereka nggak punya air teman-teman seperti itu bahkan kalau daun itu ikut beku dia juga nggak bisa bekerja akhirnya mati juga seperti itu. Nah, jadi jawaban yang tepat di sini kalau yang alfa bukan ya karena hanya membahas klorofil sedangkan klorofil itu hanya disebutkan di paragraf kedua yang lain bukan ngomongin klorofil
Kalau yang berapa dampak-dampak dari cuaca dan temperatur terhadap pohon. Hati-hati teman-teman. Yang dibahas inti dari teks ini itu justru selain itu. Di awal tadi disebutkan ya. Jadi memang cuaca sama suhu itu memainkan peran penting. Nah, tapi untuk memahami peran ini, pikirkan dulu perubahan-perubahan pigmen yang terjadi di dalam daun. Nah, berarti ini lebih ngomongin ke perubahan pigmen di dalam daun, gitu ya. Kalau yang Charlie, importance of color, jadi peran dari warna sebagai indikator penyakit tanaman. Nah, ini bukan ngomongin warna itu menandakan penyakit apa tanamannya itu, gitu ya, bukan teman. Tapi ngomongin tentang bagaimana tanaman itu mewarnai daunnya. Ya, jadi selain karena suhu dan cuaca, juga pigmen. Yang di teks ini bahas adalah pigmen. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang delta, teman-teman. Alasan-alasan untuk perubahan-perubahan dalam warna daun, yaitu ada dua. Weather sama temperature, dan kemudian pigmen. Nah, pigmen di sini yang lebih dibahas seperti itu. Oke, jadi jawabannya adalah yang delta. Lanjut ke nomor berikutnya. Dicoba dulu teman-teman, jangan takut salah. 1 menit dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, waktunya habis teman-teman. Dan ada jawaban delta. Saya lihat teman-teman semuanya menjawab delta. Mari kita cek bareng ya. Seperti biasa dibaca soalnya dulu teman-teman. Di situ soalnya berbunyi, the main point of the passage is to. Nah, main point itu nama lain dari purpose teman-teman. Jadi tujuan utama gitu ya dari teks ini adalah untuk supaya pembacanya itu kenapa teman-teman. Nah, kita baca kalimat pertama di setiap paragraf. Kalimat pertama paragraf 1 berbunyi, transformasi dari pohon palem dan dinosaurus menjadi bahan bakar fosil seperti batu bara dan minyak bumi merupakan fenomena yang sudah diketahui banyak orang. Nah, tapi bagaimanakah ini terjadi? Nah, berarti dari sini pun udah ketahuan pasti ngomongin tentang bagaimana perubahan palm tree sama dinosaurus menjadi bahan bakar fosil itu terjadi, teman-teman. Atau kita baca ya, kalimat pertama paragraf berikutnya. Bahan bakar fosil itu bermula dengan melimpahnya kehidupan dan terbatasnya oksigen. Paragraf ketiga, batu bara itu terbentuk ketika tanah gambut itu secara memadai terkompresi atau tertekan, ya, karena dia tertumpuk oleh sedimen-sedimen yang tumbuh di atasnya, gitu ya, teman-teman. Untuk memaksa air, jadi karena dia tertekan oleh beban di atasnya, air dan kandungan-kandungan yang lain itu keluar dari tanah gambut tadi. Nah, akhirnya karena terperas atau diperas airnya keluar, dia jadi padat, teman-teman, jadi kering gitu ya. Yang meninggalkan massa karbon yang terkonsentrasi. Nah, ini yang disebut dengan batu bara, seperti itu. Kemudian paragraf berikutnya, 300 juta tahun yang lalu, selama zaman Carboniferous, banyak dari permukaan bumi itu menyerupai rawa Okefenokee. Paragraf berikutnya, cadangan-cadangan minyak bumi dan batu bara yang banyak, yang besar, itu masih ada di bawah tanah. Tapi cost di sini ada dua arti ya, teman. Jadi harga yang harus dibayar itu semakin meningkat. Entah itu di hal dolar, dolar itu maksudnya berarti dalam ranah uang atau finansial atau uang yang akan dihabiskan kalau mengambilnya ya, dan juga dalam ranah lingkungan. Jadi ada risiko lingkungan juga kalau kita mengambil yang susah tadi, teman-teman. Nah, intinya adalah teks ini ngomongin bagaimana
yang awalnya pohon-pohon kelapa, pohon palem, dan dinosaurus itu menjadi bahan bakar fosil. Prosesnya itu bagaimana? Gitu ya. Kita cek ABCD. Yang alfa itu mengangkat konservasi atau konservasi itu berarti perlindungan gitu. Jadi mengangkat perlindungan dari bahan bakar fosil atau mengajak gitu ya, memberikan ajakan untuk eh, menghemat atau menjaga bahan bakar fosil. Bukan ya teman-teman, teks ini tidak ada niat ke situ. Di sini teksnya hanya ingin menjabarkan bagaimanakah bisa awalnya dinosaurus dan pohon palem itu menjadi bahan bakar fosil. Jadi alfa bukan, kalau yang Bravo menjelaskan di manakah eh, deposit itu berarti itu tadi ya cadangan-cadangan teman-teman. Jadi cadangan-cadangan terkaya dari bahan bakar fosil itu berada atau terletak. Nah, tadi nggak ada di mana ya? Apakah di Amerika, apakah di Indonesia, apakah di mana? Nggak ada, teman-teman. Jadi bukan. Kalau yang Charlie menunjukkan masalah-masalah di masa depan dengan penggunaan bahan bakar fosil. Sama sekali tidak ada, teman-teman. Resiko di masa depan tadi, contohnya bagaimana itu nggak ada. Gitu ya, berarti Charlie bukan. Nah, jawaban yang tepat adalah yang delta. Jadi teks ini ingin meningkatkan pemahaman pembacanya atau kita gitu ya akan bagaimanakah bahan bakar fosil itu terbentuk prosesnya. Oke, so the answer is delta guys. Oke, next number 7 terakhir teman-teman dicoba dulu 1 menit dimulai dari sekarang silahkan. Alright guys, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman boleh dikirim di chat dulu ya. Kemudian kita bahas bareng. Silahkan teman-teman. Nah baik ada jawaban delta. Saya lihat teman-teman semuanya menjawab delta. Ada juga Bravo. Mari kita cek bersama. Seperti biasa kita baca soalnya dulu ya kalau di reading teman-teman. Nah, di situ soalnya berbunyi, jadi teks ini utamanya membahas tentang apa? Atau apa yang teks ini utamanya bahas? Nah, sama kita baca kalimat pertama di setiap paragraf karena ini adalah pertanyaan main idea. Kalimat pertama berbunyi, gerabah dari suku Indian Pueblo dari Amerika Serikat bagian Southwest itu berarti bagian barat daya ya, teman-teman. Itu merupakan sebuah kesenian akan kompleksitas yang sangat besar, kompleksitas teknis atau kesulitan teknis yang sangat besar. Intinya sangat sulit gitu teman-teman dipraktekkan gitu ya. Nah, kemudian paragraf kedua, refining the raw chunks itu berarti memproses atau memperbaiki. Maksudnya memperbaiki itu mengolah gitu ya, teman-teman. Jadi mengolah bongkahan-bongkahan bongkahan-bongkahan mentah dari tanah liat yang baru saja ditambang, maksudnya baru saja diambil dari alam ya, merupakan pekerjaan yang arduous. Arduous itu memerlukan banyak tenaga, teman-teman, atau pekerjaan yang berat. Kemudian paragraf ketiga, hampir semua tanah liat itu memerlukan tambahan akan bahan yang non plastik, sehingga tanah liat tersebut itu bisa bertahan di dalam proses pengapian atau pengerasan dengan menggunakan suhu yang tinggi tanpa retak dan sehingga vessel atau di bagian dalamnya atau wadahnya itu akan memiliki permukaan yang lembut, teman-teman. Nah, maksudnya berarti ini penambahan ya. Jadi setelah dibentuk tanah liatnya dibersihin, dibentuk tadi, terus ditambahi material tuh untuk supaya ketika kalau dipanasin tidak pecah dan juga supaya permukaannya itu halus, teman-teman. Kemudian paragraf terakhir,
Setelah temper itu lapisan luar ya, teman-teman. Setelah lapisan luar itu ditambahkan, tanah liat tadi itu diaduk maksud saya, diaduk dengan penuh tenaga. Nah, berarti ini ngomongin pemprosesan atau bagaimana tanah liat itu diproses sebelum akhirnya dijadikan apa namanya gerabah tadi, pottery, teman-teman. Ya, kita cek yang alfa. Berbagai macam jenis dari tanah liat yang digunakan untuk membuat gerabah pueblo. Nah, kita tadi tidak menemukan jenis tanah liat apa aja di teks ya, teman-teman. Karena memang teks ini bukan membahas tentang jenis tanah liatnya, tapi ngomongin bagaimana tanah liat itu diproses. Oke, jadi yang alfa bukan. Kalau yang Bravo, sumber-sumber dari tanah liat yang digunakan untuk membuat gerabah pueblo. Nah, kita juga nggak tahu dari mana mereka mencari tanah liatnya, teman-teman. Atau sumbernya itu dari mana kita juga nggak tahu. Berarti yang Bravo juga bukan. Kalau yang Charlie, kriteria atau syarat gitu ya, yang para pembuat pottery atau para pembuat gerabah gunakan ketika memilih tanah liat untuk eh, gerabah-gerabah suku Pueblo. Nah, itu juga nggak ada ya, teman-teman. Harus apa tanah liatnya, harus apa itu nggak ada, gitu ya. Bahkan kalau teman-teman lihat tadi di mana ya, teman-teman? Oh, bukan di kalimat pertama. Itu materi kita besok ya. Nanti dulu kita lanjut, teman-teman. Jadi bukan yang Charlie juga. Nah, jawabannya adalah yang delta, teman-teman. Jadi proses-proses yang digunakan untuk menyiapkan tanah liat untuk membuat gerabahnya Pueblo. Jadi tanah liatnya itu tadi pertamanya di apa namanya memprosesnya itu sulit gitu ya. Jadi refining di situ sama kayak processing. Jadi memproses bongkahan-bongkahan mentah tanah liatnya itu sangat sulit. Kedua, tanah liatnya tadi itu memerlukan tambahan bahan non plastik. Jadi ditambahin non plastik gitu ya, sehingga tanah liatnya bisa tahan panas tanpa retak dan juga supaya permukaannya halus. Kemudian paragraf terakhir, nah setelah eh, tanah liatnya itu ditambahi dengan lapisan luar, nah itu diaduk teman-teman. Tanah liatnya itu diaduk seperti itu atau di apa ya dicampur gitu ya maksudnya seperti itu. Nah, itu tadi adalah pengenalan tentang reading yang teknik bagian pertama, yaitu menanyakan tentang garis besar dari teks, teman-teman. Oke, sekali lagi, kalau misalkan pertanyaannya itu menanyakan garis besar mengenai teks, teman-teman cukup baca kalimat pertama di setiap paragraf, gitu ya. Nah, soal yang menanyakan garis besar teks itu yang bagaimana? Ada tiga tadi, main idea, gagasan utama, kemudian idea organization, bagaimana si penulis mengembangkan ide, dan yang terakhir adalah tone, purpose, sama course ya, teman-teman. Nah, sambil saya absen, kalau teman-teman mungkin ada pertanyaan boleh ditulis. Oke, sudah selesai teman-teman, sudah saya absen. Mister mau tanya, silahkan Mister. Sebentar, saya ini ya. Silahkan yang ingin bertanya, teman-teman. Boleh, sudah saya buka mic-nya, silahkan. Mister, selamat sore. Mau nanya, Mister. Boleh. Eh, saya kemarin Juli pernah ikut tes tanpa persiapan sih, tapi ada pertanyaan yang saya nggak ngerti. Saya lupa. Mungkin kalau Mister tiap bulan, mungkin Mister bisa tahu juga maksud saya. Itu pertanyaannya itu Hmm. dari tiap paragraf itu diambil satu kata tuh ya, kata apa misalnya. Terus ntar ada pertanyaan yang saya lupa karena memang tidak boleh dicatatkan itu kayak di mencari yang bukan yang mencari yang salah sih kayak dicocokin. Jadi jawaban itu harus paragraf satu sama dua gitu kalimat itu dipilih. Mungkin Mister masih ingat deh, itu menurut saya jenis tipe soal bacaan yang baru tuh. Karena kalau dari buku-buku tuh nggak pernah, paling kita disuruh mencari lawan kata atau antonim gitu sinonimnya. Ini itu dia ngambil dari jawaban itu dari tiap paragraf satu kata apa yang sulit gitu yang unik. Terus ditanya, saya sayangnya lupa pertanyaannya ya. Saya eh, nggak ngerti tapi itu menurut saya jenis soal reading yang baru Mister. Mungkin Mister ingat kali atau paham deh kalau bulan Juli lalu Mister ikut tes harusnya mungkin ada kali ya, nggak tahu juga ya itu sih Mister. Atau gini, Mister masih ingat nggak?
readingnya itu membahas tentang apa? Karena Lupa saya saya. lupa ya, sebentar sebentar. Terakhir kan ada soal itu tentang kayak psikologis ya, tentang tema psikologis. Terus dari kata tiap paragraf itu diambil satu, kan biasa ditanyain tuh Oh kata-kata yang ya, sulit saya ya. tahu. Ya terus Saya tahu ntar maksudnya digabung benar. tuh apa di dua kata itu ditanya paragraf apa apa gitu ya. Mungkin bisa ngerti deh. Saya itu kata saya itu jenis pertanyaan yang baru deh menurut saya. Ini online ya, Mister? Tes online ya? Iya online bener Mister. Oke. Jadi Saya nggak ngerti tuh jenis soal yang kayak gitu. bukan digabung, Mister, tapi kurang lebih seperti ini. Eh bener nggak, Mister? Jadi nanti bukan di setiap paragraf, tapi di teks itu ada yang ditebelin empat biasanya. Misalkan entah itu Hmm, istilah, entah itu kata gitu ya. Itu ditebelin, misalkan di sini paragraf satu, kemudian paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4. Nah, pertanyaannya nanti betul. yang manakah dari empat? Jadi yang manakah misalkan di sini A, di sini B, di sini C, di sini D gitu ya. Yang Hmm, manakah dari A, B, C, D yang didefinisikan atau yang tidak didefinisikan di dalam teks? Nanti yang alfa pilihannya ya, betul. Iya itu betul ya? sepertinya ya Oke, didefinisikan, ada yang pertanyaan didefinisikan, ada juga yang tidak tuh. Karena betul. di betul itu saya nggak ngerti maksud didefinisikan apa kan itu empat kalimat itu ada semua di tiap paragraf. Tapi kok pertanyaan tidak didefinisikan. Terus ada juga pertanyaan di bacaan berikutnya itu didefinisikan. Saya agak bingung tuh, Mister. Iya benar mau Oke, mendefinisikan sepertinya benar-benar. Oke, I get it, Mister. Jadi pertanyaan itu adalah pertanyaan mengenai vocab ya atau kosakata, tapi kosakata itu di dalam teks. Kita berdasarkan teks, teman-teman. Karena memang ada istilah-istilah di dalam teks itu yang diberikan definisinya atau tidak. Tapi itu materi kita besok, Mister. Jadi kalau misalkan apa namanya soalnya itu menanyakan tentang keseluruhan teks, contohnya gagasan utama, contohnya adalah idea organization, tone, purpose, sama course, caranya yang hari ini kita pelajari. Nah, selain pertanyaan yang menanyakan garis besar mengenai teks, jadi misalkan pertanyaannya ini tadi yang Mister tanyakan tadi ya, yang manakah yang didefinisikan dari istilah yang saya sebutkan di antara empat yang saya sebutkan ini atau dia yang manakah yang tidak didefinisikan dari dalam teks. Nah, apa namanya? Mungkin saya punya soalnya ya teman-teman, nanti coba saya cek lagi bulan Juli gitu ya. Nanti saya cek lagi di readingnya. eh, Siapa tahu nanti kalau ada besok saya cloningkan. Jadi untuk latihan soal dan itu apa namanya masuknya adalah di soal vocabulary seperti itu. Besok kita bahas, Mister. Jadi until then please wait, oke? Sabar dulu, oke? Jadi besok kita Siap, pelajari, Mister. Oke. oke? Tapi saya dapat sih, maksudnya untuk jenis soal itu coba nanti saya cekkan. Kemudian ada pertanyaan juga dari Miss Laras, Sir, mau request ditambahin latihan soal yang tentang predikat butuh SIS atau tidak? Oh, berarti yang tes TOEFL yang ini, teman-teman, yang prediksi. Kalau yang dari ITS saya belum pernah menemukan kasus yang uh, VOP 1 atau VOP SIS. Sebentar, sepertinya pernah sih, teman-teman. Sepertinya pernah, tapi nggak tahu itu prediksi, saya lupa. Jadi, tapi nanti nggak apa-apa, nanti saya buatkan, teman-teman ya, saya buatkan untuk soal tentang predikat, apakah penggunaan SIS atau yang bukan VOP SIS atau VOP 2. Jadi, teman-teman nanti juga tertantang untuk membedakan yang apa namanya, lampau dan juga present. Kalau present haruskah pakai verb 1 atau verb 2? Gitu ya. Itu pertanyaan itu bagus banget. Dan conjunction berupa 5W1H, Mister. Oke, baik. Jadi teman-teman request nggak apa-apa, tapi sabar dulu ya, teman-teman. Karena eh, untuk membuat soal kira-kira mungkin 3 hari, 4 hari. Jadi sabar dulu. Nanti kalau sudah selesai akan saya kirimkan di grup. Terima kasih, Miss Laras, atas requestnya. Nanti saya buatkan. Jadi dua PR saya ya, membuatkan soal yang eh, verb tadi, verb ICS, dan nanti mungkin saya tambahin juga verb 2. Mungkin juga saya tambahin juga aktif atau pasif gitu ya, supaya teman-teman juga tertes atau tertantang untuk mereview kembali materi hari ketiga juga tentang membedakan aktif pasif. Kemudian yang kedua adalah materi tentang conjunction, lebih tepatnya 5W1H. Karena di 5W1H ada yang conjunctionnya itu bisa merangkap sekaligus jadi subjek, alias langsung diikuti predikat setelahnya. Mungkin maksudnya itu ya, Miss Laras ya. Karena itu materi kita hari ke-10, teman-teman, kalau yang 5W1H. Seperti itu. Oke, terima kasih. Sepertinya tidak ada pertanyaan lagi. Atau nanti kalau teman-teman ketika latihan menemukan kesulitan, boleh japri aja. Jangan sungkan-sungkan. Ya, teman-teman. Thank you so much for today, guys. I'll see you again next time. Bila saya say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And have a good day, guys. See you next time.